Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat muslim yang dicintai Allah. Pagi ini kami kembali menyajikan embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya ajaran Islam. Kita mungkin tidak asing dengan buah ini, buah kurma ajwa, kurma istimewa yang sering jadi buah tangan bagi jamaah haji atau umroh yang berkunjung ke kota Nabi, Madinah Al-Munawwarah. Perkebunan kurma ajwa selalu menjadi tempat favorit untuk dikunjungi jamaah haji dan umroh. Buah ini cukup istimewa karena disebut sebagai buah yang ditakuti setan dan jin. Hal ini hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Barang siapa mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa pada pagi hari, maka pada hari itu ia tidak akan terkena racun atau sihir." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keterangan Nabi SAW ini tentu memunculkan tanya, zat apa yang terkandung dalam kurma ajwa sehingga begitu ditakuti jin dan bisa menangkal sihir? Mengutip perkataan Imam Al-Khattabi, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, kurma ajwa bermanfaat untuk mencegah racun dan sihir dikarenakan doa keberkahan dari Rasulullah SAW terhadap kurma Madinah, bukan karena zat kurma itu sendiri. Dengan demikian, tidak semua kurma dengan segala jenisnya memiliki keistimewaan seperti kurma ajwa. Semua itu karena doa Nabi SAW. Selain kurma ajwa, ada buah lain yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditakuti oleh jin dan setan, yaitu buah zaitun. Pohonnya memang tidak ada di Indonesia, tapi banyak tumbuh di Timur Tengah, Palestina, Yordania, Suriah, Libanon. Pohon ini juga menjadi komunitas penting di negara-negara sekitar Laut Mediterania, kawasan yang banyak sekali tumbuh dan dibudidayakan pohon zaitun. Ilmu pengetahuan modern menyatakan bahwa pohon zaitun merupakan pohon sebangsa kaya yang berumur panjang untuk masa lebih dari 100 tahun, menghasilkan buah secara terus-menerus tanpa harus menguras tenaga manusia. Pohon ini akan selalu nampak hijau dan indah bila dipandang. Belakangan terungkap bahwa pohon ini menghasilkan buah yang banyak khasiatnya bagi kesehatan. Pantas jika Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran sampai bersumpah atas nama buahnya, demi buah tin dan zaitun. Al-Quran Surat At-Tin ayat pertama. Sebagian ahli tafsir menyebutkan kedua buah-buahan ini diambil jadi sumpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diperhatikan. Buah tin diambil sumpah karena dia buah yang terkenal untuk dimakan. Buah zaitun karena dia bisa ditempa dan diambil minyaknya. Imam Qatadah menyebutkan tin adalah nama sebuah bukit di Damaskus dan zaitun nama pula dari sebuah bukit di Baitul Maqdis. Tandanya kedua negeri itu penting untuk diperhatikan. Hal ini dipertegas oleh riwayat Ibnu Abbas bahwa tin adalah masjid yang mula didirikan oleh Nabi Nuh di atas gunung Al-Juddi, sedangkan zaitun adalah Baitul Maqdis. Tetapi terdapat lagi tafsir yang menyatakan bahwa buah tin dan zaitun itu banyak sekali tumbuh di Palestina. Di dekat Yerusalem pun ada sebuah bukit yang bernama Bukit Zaitun, karena di sana memang banyak tumbuh pohon zaitun itu. Menurut kepercayaan dari bukit itulah Nabi Isa Al-Masih itu mi'raj ke langit. Begitu istimewanya buah zaitun hingga yang keluar dari tanaman yang barokah ini pun diliputi keberkahan. Nabi SAW bersabda, "Makanlah minyak zaitun, sesungguhnya ia diberkahi, berlauklah dengannya dan berminyaklah dengannya. Sesungguhnya ia keluar dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Sebagian masyarakat meyakini bahwa garam memiliki khasiat yang baik untuk mengusir jin. Benarkah demikian? Fenomena yang banyak kita temui di masyarakat adalah menabur garam. Taburan ini bisa diyakini menghalau jin atau mengusir makhluk halus. Benarkah jin dan setan takut dengan garam? Apakah ini sekedar mitos atau fakta yang dianjurkan oleh Nabi SAW? Praktek semacam ini tidak pernah dikenal di zaman Nabi SAW. Namun Nabi pernah menggunakannya saat beliau terkena sengatan kalajengking.
Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Baihaqi, saat itu Nabi disangat kalajengking di jari tangan ketika sedang sholat. Setelah sholat, Rasulullah keluar dan berkata, "Semoga Allah melaknat kalajengking." Ia tidak membedakan antara Nabi dan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu meminta diambilkan bejana berisi air dan garam, lalu merendam bagian yang disengat itu ke dalam bejana tersebut sambil membaca surat Al-Kafirun, Al-Falaq, dan An-Nas. Jadi memang benar garam digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ruqyah, tapi penyebabnya gigitan kalajengking. Atas dasar itulah sebagian orang berpendapat garam juga bisa untuk mengusir jin atau karena kesurupan. Adapun praktek menaburi garam untuk melindungi rumah tidak pernah diketahui sumbernya. Yang jelas untuk melindungi rumah dan penghuninya dari gangguan jin dan setan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan zikir tanpa menggunakan garam. Barang siapa yang ketika sore membaca Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi sya'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim 3 kali, maka tidak akan terkena musibah secara mendadak sampai pagi. Dan barang siapa yang membaca ketika pagi 3 kali, maka tidak akan terkena musibah secara mendadak sampai sore. Hadis riwayat Tirmizi. Selain itu, bisa juga dengan membaca ayat kursi, surat Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, tanpa menabur garam. Wallahu a'lam. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.